judulnya itu tulisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Episode yang ke-33 kitab Sulam Taufik, yaitu bab cara mengubur jenazah yang benar. Ya. Mari dibuka halaman 38. Sudah, Mam? Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallut dafni khufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara mengubur jenazah. Alhamdulillah, Islam ini ajaran yang komplit, ajaran yang diterima oleh akal sehat, ajaran yang mementingkan kerukunan, ajaran yang mementingkan lingkungan, ajaran yang mementingkan akhlak. Ya. Sekali lagi, bab masalah ngubur jenazah, ya, mengubur orang mati, sekali lagi ini tidak seperti mengubur, namanya tidak seperti mengubur selainnya manusia. Kalau manusia itu dikubur seperti hewan, apa bedanya? Mana karomahnya? Mana keindahan ajaran Islam? Maka dari itu bab masalah ngubur jenazah itu jangan mengikuti orang yang tidak mengerti agama. Ya, harus mengikuti tata caranya orang yang ngerti agama. Mungkin dalam hal ini harus mengikuti tata caranya ulama. Kalau mengikuti tata caranya dokter, kalau mengikuti tata caranya orang kaya, kalau mengikuti tata caranya orang-orang yang bukan Islam, ini nanti akan menjadi gejolak, gitu, atau akan menjadi simpang siurnya ajaran Islam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tempat yang lain kan sudah dijelaskan ngubur itu, ya. Kalau mau ngubur jenazah, yang memegang jenazah minda dari peti atau dari keranda mau memasukkan ke kuburan, itu tentunya tangannya itu megang jenazah. Semua yang memegang jenazah sayugjanya faham, minimal membaca doa itu, gitu. Bismillah wa ala millati Rasulillah, ya, memegang. Memindah lagi Bismillah wa ala millati Rasulillah. Memindah lagi ke tempat orang lain Bismillah wa ala millati Rasulillah, ya. Kemudian kalau sempurnanya lagi di kitab Fathul Qorib itu diterangkan, ya, di saat itu juga diadzani. Kenapa kok diadzani? Kalau sudah azan, gandengannya mesti ya qomat. Jadi adzan dan qomat itu satu paket. Kalau ada azan, ada qomat. Tapi yang paling penting ini adzannya. Karena qomat dengan adzan itu sama saja sebenarnya, ya. Karena apa? Kalau qomat itu pendek, kalau adzan lebih panjang. Tapi sekali lagi, kalau adzan di kuburan lain dengan adzan di masjid, ya. Nggak usah pakai mic, ya. Nggak usah pakai dibuantarkan suara. Cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya adzan kuburan. Ya. Jadi kalau adzan untuk kuburan dengan adzan di masjid itu beda. Kalau adzan di masjid ya jangan seperti adzan di kuburan. Maksud adzan di masjid kok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, ini namanya adzan kuburan. Jadi adzan kuburan itu singkat. Sama dengan adanya bayi. Jadi kalau bayi baru lahir diadzani, meninggal terakhir lahirnya sudah selesai, kembali mati diadzani. Itulah artinya alaiha nahya wa alaiha namut. Hidup dibaca adzan, mati didengarkan suara adzan atau suara syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lahir diadzani, namanya itu dilantik benar-benar jadi orang Islam. Mati diadzani, disaksikan orang banyak yang mati adalah orang Islam. Nah, jadi dilantik, diberi ijazah, alaiha nahya wa alaiha namut, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Gitu ya. Guys. Kemudian itu kalau ada orang yang nun sewu kalau ndak ngerti agama Islam diajar pakai adzan, wah, ndak ada tuntunannya. Ini alamat ini, tanda-tanda orang su'ul khatimah. Lahir mau diadzani ndak boleh, ndak perlu diadzani. Masa anak kecil kok diajak sholat. Yang ngajak itu bodoh. Nah, ini orang ndak paham agama atau gagal dalam memahami agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini diterangkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani, wa aqallut dafni, paling sedikitnya mengubur mayit. Dengarkan ya, ini bagi orang Islam. Kalau orang selainnya orang Islam ya tidak kita bahas ya. Kemudian apa itu? Khufratun taktumu raihatahu. Harus ya dibikin lubang satu minimal bisa menghilangkan bau busuknya. Bisa tidak menimbulkan bau lingkungannya. Jadi bahasa kasaran sing jero oleh ngubur. Jangan ngubur manusia seperti ngubur bangkai kucing. Ya. Ada kucing mati dibawa sajadah. Ya. Kadang-kadang orang berlebihan, ada kucing mati malah dikasih sajadah, masa dikasih serban, dikubur, didoai. Ya, ini ya betul. Ya. Nggak usah pakai doa, cukup bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Mosok kucing mati malah dihadapkan ke kiblat, dikasih surban, malah didoai Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ini ya orang enggak ngerti. Wah, ngubur kucing malah didoai Allahumma gfir lahu. Enggak usah perlu pakai doa. Loh, kalau manusia yang mati di lubang yang besar. Terus yang kedua watah rusuhu minas siba, ya. Harus bisa menjaga dari gangguan binatang-binatang buas, ya. Jangan sampai nanti mati dapat 2 hari kuburannya sudah dibongkar anjing. Jangan. Malah ditarik sama anjing. Sebab apa? Sebab anjing itu punya penciuman yang dahsyat. Kalau ada jenazah atau orang mati, bagi anjing, bagi babi, bagi macan itu, nah ini kesempatan makanan saya ini. Ditiup-tiup gini, hanya 1/2 meter, ambil. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Wa takhrusu minas siba. Baik sibaknya itu, yang galak itu dari bangsa hewan atau dari bangsa manusia. Jadi kadang-kadang ada manusia yang galak juga. Ngerti yang dikubur tuh wong sugih. Dia punya jam tangan harganya 1 miliar. Wah, daripada kerja di Jakarta bertahun-tahun, kerja di luar negeri, mikirnya, nanti malam sudah
pasang pasukan, berebut bersama jam tangan senilai 1 miliar. Maka orang kaya tuh biasanya kalau mati, sudah mati pun dikasih satpam di situ. Masya Allah, wis mati, wis si ngerepoti satpam barang. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilala sing ngurip ya kok gelem. Jadi satpamnya orang mati ya kok gelem. Alhamdulillah memang dunia itu ruwet. Ya, komplit. Bon. Kemudian sunnahnya wayusannu ayu ammako kodro komatin wabastotin. Sunnahnya ya lebih bagusnya kalau mengubur jenazah itu diukur orangnya berapa panjangnya. Jadi kalau orang panjangnya 1 meter, dikuburnya kedalaman 1 meter, ya toh, panjangnya juga 1 meter, tapi ditambahi 1 jengkal, ya 1 jengkal. Maksudnya apa? Nanti kalau memasukkan biar mudah, kalau orang yang mengangkat jenazahnya itu juga mudah. Kalau 1 meter kan masih ada tempat, ya. Nah, kalau kuburannya hanya pas dengan ukuran jenazah, kemudian ditarik pakai tambang, cemplungkan, blung. Wah, ini bukan akhlak Islam itu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnahnya dilebarkan tempatnya itu, ya, lubangnya itu ukuran biqadri qomatin wabastotin. Jadi dengan ukurannya orangnya yang mati itu. Jadi artinya kalau orang lebih panjang, kuburannya juga lebih dalam dan lebih panjang. Itulah rahasia ilahi. Kemudian wayuwassa'u, dan kuburannya dibuat luas, jangan sempit. Disempit mepet-mepet sampai yang mau memasukkan aja kesulitan. Jadi orang yang mengubur jenazah membuat tempat yang akan dibuat kuburannya orang mati ini harus ngerti hukum juga. Nah, kalau sekarang ini kan kadang-kadang saya ini pokoknya borongan, gelem ra gelem pokoknya semine ukurannya. Nah, ini yang zaman akhir sudah ini, gitu. Jadi yang ngubur mati ini dadak anaknya nyari sewa tempat, gitu. Harus beli dan pakai pemborong, pakai orang yang ngeduk. Nah, orang yang ngubur ini pakai bayar semua, repot ini. Tapi naudzubillah kalau sampai terjadi akhir zaman, siapa saja yang mendoakan harus dibayar. Wah, repot ini. Yang sholat jenazah harus dibayari. Yang mendoakan harus dibayari. Jadi akhirnya semuanya ziarah kubur, mendoakan orang mati, dibuat sejenis bisnis. Naudzubillah. Nanti dihitung. Wah, kalau yang diundang ini 1000, kalau saya per 1 orang ini untungnya 1 orang ini 1 juta, berarti kalau yang diundang ini 1000 orang, saya bakal dapat 1000 juta. Wah, ini pikirannya orang-orang yang rusak akalnya, rusak pikirannya. Nah, saya biasanya orang yang seperti itu, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak banyak dikasih kesempatan hidup, tarik mati. Wow. Naudzubillah. Yang terakhir wayajibu. Ayo ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu taujihuhu ilal kiblati. Wajib bagi orang yang hidup ketika mengantarkan mayit ke kuburan, waktu menaruh jenazahnya itu, jenazahnya harus kalau orang Indonesia kepalanya taruh di utara, ya. Kemudian diiringkan ke barat, dihadapkan mayit itu ke kiblat, ya. Kemudian kalau ada tali pocongnya sunnahnya dilepas.
Jangan sampai dibiarkan, tali pocongnya dilepas ya. Kemudian wajahnya dibuka, pipinya atau wajahnya ditempelkan langsung di tanah. Kemudian dikasih gelu, ngerti gelu ya? Gelu itu barang tugel sing telu. Ya toh? Itu isyarah bahwasanya manusia yang dibawa itu amalnya cuma di 3. Sodakotin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, waladin solihin. Maka diganjel 3 gelu. Gelu itu adalah tanah yang dibulatkan untuk ganjel mayit. Di kakinya 1, di perutnya 1, di sekitar kepala 1. Tujuannya apa? Katanya di sini biar mayite orang jomplang, orang melumah, orang kebalik. Waktu ditanya malaikat ternyata mayitnya melumah, ya toh, berbaring. Jadi kalau menghadap ke barat ini jelas orang Islam. Tandanya tangannya begini. Tandanya dia Allahu Akbar, tandanya dia sudah menghadap kiblat. Harapannya apa? Nanti malaikat ketika yang datang cuma ditanya, cuma diinguk saja. Oh, ini ternyata Islam betul ini. Maka malaikat yang datang mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Kalau orang mati itu mesti kalau dengar salam agamanya Islam mesti bisa jawab. Mesti ngerti bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau orang Islam yang jarang sholat, assalamualaikum, salam, waget gue. Wah, ini rodok. Sampai dikubur belum ditanya oleh malaikatnya, mati lagi. Ini malaikat bikin mumet ini. Sudah dibangunin, ketemu malaikat mungkar nakir, mati lagi. Wah, malaikatnya mumet iki, piye carane iki? Nah, pada ngeruatkan malaikat, maka Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bon. Wa nudiba ayyusanna tawadhuhu ila jidaril qabri. Ini perlu ya. Ini penjelasannya dari Imam Nawawi. Yang bagus lagi, yang ajib, wajahnya mayit itu ditempelkan ke dinding kuburan. Nggak muni dinding kok ya kebangetan ya tanah kubur ngono ya. Jadi ditempelkan ke tanahnya. Wa dhahruhu bila binatin wa nahwiha. Juga punggungnya gegere ya. Posisi belakang, sebelah kaki atau sebelah perut atau sebelah punggung itu dikasih bila binatin semisal boto ya. Pokoknya jangan batu. Jadi tanah kubur itu di bulat-bulati buat situ. Kalau seandainya dibawai bantal dari rumah bagaimana Pak? Boleh, tapi makruh, ora apik. Apike ora usah. Sing teko omah itu takut nanti jangan-jangan barangnya orang lain, jangan-jangan barang curian, jangan-jangan barang-barang tirkah yang belum diberesi urusannya dengan keluarga. Jadi cukup hanya boto atau tanah yang ada di situ. Kenapa kok diganjel dengan gelu, dengan tiga bundaran tanah tadi? Ya, gelu itu tugel macam telu. Ya, itu isyarah bahwasanya yang dibawa hanya 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sodako jariyah. Hatta layang kabah, biar mayitnya tidak delusep, tidak mengkurep, ya. Wa yastalqi, dan tidak berbalik menjadi melumah. Ya. Jadi jadi lewat diganjel, ngoten kan mantep ngadep ke barat. Kalau tidak diganjel nanti atau diganjel dengan yang lain, begitu jenazahnya ditinggal orang mati tadi, malaikatnya datang langsung melumah. Lah ini kan mencurigakan atau telungkup. Kalau mayit mau ditakoni kok jelentut ini. Maka mayit itu dikubur, kemarin sudah dikatakan adabnya pakai kafan 3 lembar apiknya. Ya, 1 lembar juga boleh. Dan harus pakai kain, tidak boleh pakai daun pisang. Ya.
Kalau pakai daun pisang nanti dikira malaikatnya ini manusia apa lontong ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa yuqdha bi khattihil aiman maksufan ilaiha au ilat turabi, ya. Wa yuhallu rabtu akfanihi, dan supaya ikatan kain kafan ini dilepas, ya. Tidak dijiret, ditaleni, ya. Harus lepas. Ba'da wad'ihi fi qabrihi li'annahu yukrahu ayyakuna ma'ahu fihi syai'un ma'kudun. Karena apa? Hukumnya makruh kalau di dalam jenazah itu masih ada sesuatu yang mengikat. Soalnya malaikat itu enggak pernah belajar caranya ngoncei buka jenazah, ini malaikat belum pernah belajar, ya. Jadi nanti mau nanya kuburan tuh masa dadak nyari ikatnya di mana. Ini kama nabbaha ala dzalika Ibnu Hajar. Inilah keterangan yang indah yang pernah tambih mendapat peringatan dari Imam Ibnu Hajar. Kemudian wa kuriha furusun au mikhaddatun au sundukun lam yuhtaj ilaihi. Makruh hukumnya menggelar sajadah, gitu. Tidak boleh. Ini karena mayitnya orang kaya, dulu matinya itu wah di kasur yang empuk. Ini yang meninggal ini mantan orang kaya. Lah sekarang tidak kaya lagi. Lah kenapa? Meninggal. Bayangkan dulu kasurnya aja dari emas. Motornya dari emas. Mobilnya juga dari emas. Pernik-pernik lemari di rumahnya pakai emas semua. Maka matinya nih sayugjanya pakai emas. Oh, enggak boleh. Tetap mati harus ngerasakan mati. Ya, tidur di situ. Kain kafan yang menyertainya. Dibawai bantal, dibawai guling, dibawai peti, dibawai jam tangan. Makruh, tidak boleh. Ya. Lam yuhtaj ilaihi, yang tidak dibutuhkan, kecuali diadakan pakai peti karena mayitnya sudah busuk, tidak apa-apa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.